Saudara sekalian, kaum muslim muslimat, sampailah kita pada acara inti kita pagi hari ini, yaitu penyampaian mau'izah hasanah oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SMH, sekaligus insya Allah nanti penampilan kemampuan para santriwan santriwati. Insya Allah Pak Yai pagi hari ini akan mengupas suntas surat Al-Baqarah ayat 31 kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SMH dipun semoga-moga. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'dah. Para santri jamaah pengajian Adzikra yang sangat saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin mengajak bersama-sama menghidupkan majelis-majelis ilmu guna melengkapi tugas kehidupan kita, yaitu mencari ilmu dan ibadah, lita'alamu dan liya'budun. Dalam Al-Quran perintah untuk mengetahui dan untuk beribadah. Coba kita ketahui diri kita ini siapa dan asalnya dari mana. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharon. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharon. Manusia itu unsur pertamanya dibuat dari bashar. Bashar itu kulit, jasmani. Min solsolim min hama'im masnun. Jadi dari tanah liat yang terbentuk, yang dibentuk. Jadi kita ini bashar, jasmani. Banyak orang mengatakan jasmani kita pasti rusak. Dan para jamaah rahmati Allah, unsur kedua adalah ketika sempurna jasmani kita, idza sawwaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam bashar itu. Dalam Al-Quran akhirnya kita temukan dua unsur. Unsur bashar, unsur ruh. Unsur bashar ini disebut dalam Al-Quran yang di ayat yang lain bahwa setiap yang hidup, kullu man 'alaiha fan. Setiap orang itu akan rusak. Setiap yang hidup itu pasti akan rusak, namanya makhluk. Nabi besar Muhammad SAW menyatakan, kalau kita ingin mengetahui apakah seluruhnya rusak, ada yang tidak rusak. Maka para jamaah, kalau kita ingin mengenal lebih dalam tentang siapa Tuhan kita, maka caranya kita harus mengenal diri kita ini siapa.
Kalau kita mengenal diri kita siapa, maka kita akan bisa memperlakukan diri kita sesuai dengan yang kita kenal. Ya, saya ngajak berpikir jamaah ini. Kita ini terbuat dari bashar, jasmani. Jasmani kita ini terdiri dari apa saja dalam tubuh ini. Satu unsur yang terbesar adalah air. Bagaimana kita memperlakukan air? Berarti kalau kita ini jasmani, kita harus merawat jasmani itu. Bagaimana makan kita, bagaimana minum kita, jasmani butuh tidur. Otak itu sehatnya kalau diajak berpikir. Otak kalau nggak diajak berpikir, maka otak itu akan beku. Kenali jasmani kita. Jadi kalau kita mengenali jasmani kita, kita akan dapat memperlakukan diri kita dengan baik. Kalau nggak familiar dengan makanan tertentu, jangan dimakan. Karena kita ini punya golongan darah. Golongan darah kita ini ada A, B, dan seterusnya. Darah O itu familiarnya dengan makanan apa, B itu makanan dengan apa. Kita harus kenal diri kita ini siapa. Contoh kecil untuk merawat gigi. Gigi kita ini tidak bisa makan yang tiap hari itu hanya panas-panas saja, itu akan rusak. Maka kalau gigi kita keropos itu bukan karena apa, bukan karena giginya tidak tahan, ya karena kita tidak bisa memperlakukan jasmani kita. Habis makan bakso terus minum es, rusak giginya. Makanya banyak anak sekolah SD, SMP sekarang pakai kacamata. Ya karena tiduran sambil pakai HP. Kalau dulu baca di tengah remang-remang, jadi matanya rusak. Saya ngamalkan itu, maka gigi saya ini utuh. Saya tidak pakai kacamata. Karena saya kenal diri saya butuh apa. Saya darah O, saya tidak boleh makan ini, makan ini. Saya tidak pernah, jarang sekali makan salak. Kerupuk melinjo, saya tidak mau. Karena nggak familiar pada tubuh saya. Jadi orang beragama itu harus mengenal dirinya. Merawat tubuh itu bagian dari kita mengenal diri kita. Karena Allah menyebutkan sesungguhnya aku menciptakan manusia dari bashar, jasmani. Kapan waktunya tidur? Kapan waktunya beraktivitas? Jam berapa kita baiknya tidur? Jantung bekerja itu yang paling bagus itu saat apa? Ginjal yang bekerja dan waktunya istirahat itu saat jam berapa, itu semua ada aturannya. Nah kita harus mengenal diri kita, jangan dipaksakan. Nah ini mengenal dengan bashar. Tapi apapun yang kita rawat pasti akan rusak, ada satu yang enggak rusak. Jadi Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan bahwa nanti semua tubuh manusia akan rusak, tapi ada satu yang enggak rusak, yaitu ajmud dzanabi, tulang ekor. Tulang ekor manusia itu tidak rusak. Ada seorang peneliti dari Jerman namanya Hans Spanmann. Itu seorang peneliti yang penasaran dengan tulang ekor itu. Karena ada pernyataan illa yabla illa azman wahidan. Nabi mengatakan bahwa laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan. Jadi semua manusia tubuhnya itu akan rusak kecuali satu, yaitu tulang ekor.
buntut, tulang buntut, ini nggak rusak. Ternyata diteliti oleh seorang ahli itu, apa betul hadis ini? Jadi tulang ekornya dicoba, tulang ekor dicoba. Tulang ekornya hewan apa itu dicoba. Itu dicacah, bahkan ada yang dibakar, sampai hancur dengan panas tinggi. Ternyata ditaruh di suatu embrio, itu tumbuh. Jadi dia tidak rusak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencipta pertama kali saat proses embriologi di dalam perut ibu itu, yang dibentuk pertama kali adalah tulang ekor. Dari tulang ekor itu berkembang menjadi tulang belulang dan daging dibungkus daging ini. Hati-hati dengan tulang ekor itu. Ternyata tulang ekor itu merekam seluruh jejak peristiwa hidup manusia. Sampai berbuat apa saja, rekamannya ada di situ. Maka di Al-Quran di surat yang lain disebutkan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah itu kuasa untuk kemudian mengukir kembali tulang belulang yang rusak termasuk jari-jari. Kenapa jari? Karena di jari ada sidik jari. Sidik jari itu alat rekam terbaik yang merekam seluruh jejak peristiwa manusia. Jadi ini buahnya, jari. Tulang ekor itu induknya, bibitnya. Seandainya pelok itu biji, kering, mati, ditanam, dia tumbuh lagi. Dia tidak mati, walaupun dia kering, tapi dia hidup. Tulang ekor itu bisa menghidupkan kehidupan kembali. Maka besok ketika hari kiamat, ma baina an-nafkhataini arba'una. Besok sangkakala itu ditiup 2 kali. Jaraknya 40 tahun apa 40.000 tahun, 40 tahun apa 40 hari, 4 bulan, hitungan akhirat. Ketika ditiup nanti itu, akan hidup kembali manusia yang mati itu, dan cara menghidupkan kembali Allah itu dari tulang ekor itu. Jadi tulang ekor kita ini tidak mati. Dia tidak rusak. Kalau nggak percaya coba. Bahkan tulang ekornya orang yang soleh itu warnanya putih. Tapi kalau tulang ekornya orang yang tidak soleh itu warnanya gelap. Nah, kita pelajari. Diri kita ini kita pelajari. Kita dalami siapa kita. Cari dan tanya. Itu di Bukhari Muslim. Di hadis Bukhari dan Muslim ada. Tentang keterangan ini. Dan di Al-Quran, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi tulang itu sasis. Kalau seandainya mobil itu ada sasisnya. Mobil kalau nggak ada sasisnya, tidak bisa berjalan. Sasis manusia itu tulang kita ini. Dan tulang itu tidak rusak, hanya satu, yaitu tulang ekor. Maka kita duduk begini ini, itu bertumpu di tulang ekor. Dan dia merekam kita sedang duduk untuk apa. Kalau kita duduk ngaji dan kepentingannya karena Allah Subhanahu wa taala, dia merekam dengan baik. Logikanya gimana? Logikanya HP aja. Coba HP-nya ibu bawa ke sini tak banting. Kalau perlu tak hancurkan. Pasti masih bisa diambil memori yang ada di dalam HP walaupun HP itu rusak. Sepakat? Dia tersimpan baik. Kalau HP-nya yang rusak, dia tersimpan di mana? Hah? Di memorinya. Jadi tulang ekor kita ini memori. HP kan bikinan manusia, tulang ekor bikinan Allah. Itu memori seluruh perbuatan kita. Ngerasani orang, malas, suka tidur, ngenyean, suka iri. Itu terekam di tulang ekor itu. Maka hati-hati.
kita ini dibuntuti alat perekam terhebat, yaitu tulang ekor. Sampeyan iso ndelek tulang ekor. Ben aku gak diawasi, tak cukup sih, tak dekek. Nggak bisa. Deal ya, ini jasmani. Ini jasmani. Luar biasa. Kalau kita dekati dengan sains, Al-Quran itu, sayangnya saya tidak ahli di dalam sains, hanya tahu ya dikit-dikit itu. Seandainya ini seorang ahli anatomi tubuh manusia itu menerangkan tentang ini, luar biasa. Hans Paman itu adalah seorang ahli anatomi yang mengerti betul tentang struktur manusia, konstruksi tubuh manusia, sejak dia proses sel menjadi sperma, sel sperma menjadi sel telur, sel tunggal, kemudian pecah berkembang menjadi 300 miliar sel itu seandainya kita fahami betul seperti ahli itu, betapa dahsyatnya. Nah, kalau sudah kita paham, kenal tentang diri kita ini jasmani yang harus dirawat. Ada alat perekam di situ. HP ini kan fisik, ada alat perekam di sini. Dan alat perekamnya kecil. Memori itu kan kecil. Perekam kita ini, buntut kita ini, tulang ekor. Itu para jamaah rahmati Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi inni khaliqun basyaran. Nah, kalau di Al-Qur'annya ini bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyempurnakan kembali tulang belulang yang telah rusak itu, ya, disempurnakan oleh Allah dengan sempurna jari-jarinya, jari-jari, termasuk sidik jari. Nah, untuk itu kita ini manusia yang terbuat dari basyar, kulit. Perlakukan kulit kita sebagaimana potensinya. Nah, di dalam basyar selain ada tulang ekor, ada otak. Awas, hati-hati dengan otak. Otak ini motor dari seluruh kegiatan kita untuk melangkah apakah dengan ilmu atau tidak dengan ilmu. Di otak manusia itu ada 100 miliar sel. Otak manusia, seluruh sel kita ini kurang lebih menurut ahli itu 300 miliar sel. Satu hari meninggal satu, mati satu. Di otak manusia ini mampu merekam, otak manusia mampu merekam seluruh nama benda mati maupun benda hidup yang ada di dunia dan bahkan di seluruh jagat raya ini karena kita keturunan Nabi Adam. Kita lihat di Al-Quran. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradhum 'alal malaikah. Kita kenali diri kita bahwa kita ini punya otak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. 'Allama Adam al-asma'a. Allah mengajarkan asma kepada Nabi Adam, mengajarkan nama. Kenapa kok nama yang diajarkan? Nama itu menunjukkan di dalamnya fungsi. Dari nama itu ada maksud. Dari nama itu ada jenis. Kenapa diberi nama manusia? Karena fungsinya untuk ibadah. Kenapa diberi nama manusia? Karena punya otak. Nama. Kenapa dikasih nama masjid? Karena digunakan untuk sujud. Apa bedanya masjid dengan aula? Bedanya ada pengimaman. Seandainya ini ditutup, insya Allah ini dianggap pendopo. Maka nama akan melahirkan pikiran fungsi dan fungsi itu akan melahirkan bentuk. Fungsi itu melahirkan bentuk, bentuk dan fungsi itu melahirkan nama.
Kenapa orang tua kita memberi nama Muhammad? Agar kita ini orang yang dipuji. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Adam itu diajarkan tentang nama-nama. Karena fungsi kehidupan ini ada di nama. Nah, nama itu adalah kata. Kalau gitu tugas hidup itu hanya memaknai kata. Tugas tertinggi manusia itu hanya memaknai kata. Kalau kita salah memaknai kata, maka kita salah akan melangkah. Banyak orang terjebak dengan kata cinta, maka banyak orang rusak gara-gara kata cinta. Dan banyak orang dihukum gara-gara kata pidana. Dan banyak orang namanya jelek gara-gara kata vonis. Dan banyak orang mulia karena disebut majelis hakim. Maka majelis hakim dianggap mulia. Banyak orang terhormat karena nama ulama. Banyak orang senang karena kata alim. Kata itu adalah simbol dari fungsi yang ada di dalam suatu benda. Baik itu benda mati maupun benda hidup. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam sehingga terekam baik oleh otaknya itu nama. Dan hidup ini hanya nama. Kita ini kan hanya nama. Sesungguhnya kita nggak ada. Karena memang asalnya kita nggak ada. Maka kita hanya tinggal nama. Kalau nggak percaya datanglah ke kuburan. Di situ tidak ada apa-apa kecuali nama. Telah wafat tanggal sekian nama. Nama. Maka yang diajarkan adalah nama. Bagaimana cara Allah mengajar kepada Nabi Adam? Apakah Allah mengajar dengan papan tulis? Lalu mendikte? Tidak. Tapi Allah menghidupkan potensi otak yang ada di dalam diri Nabi Adam. Potensi indranya, potensi pendengarannya, hawas atau indra Nabi Adam dan otak Nabi Adam bekerja secara sistematis. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini keturunan Nabi Adam. Secara genetik kita ini DNA-nya keturunan Nabi Adam. Berarti otak kita pernah diajari seperti Nabi Adam diajari oleh Allah. Sehingga otak kita punya kapasitas dan potensi untuk bisa menerima seluruh informasi di jagat raya ini. Berapa giga kira-kira? Jadi cara Allah menghidupkan dan membuat Nabi Adam pandai mengenal nama-nama itu, maka Allah menghidupkan potensinya, menghidupkan selnya, memudahkan merekam dan menerima serta menyimpan serta mengamalkannya. Wa 'allama Adamal asma'. Maka seorang ahli di kedokteran itu kalau sudah kuliah di kedokteran, dia akan belajar banyak tentang anatomi tubuh. Ribuan nama, bahasa Latin, anatomi tubuh. Dihafalkan nama-nama. Mesti menghafalkan nama. Kuliah, mondok mesti menghafalkan nama. Mujarot, mazid, sikot, ya, tarkib, mufrad. Itu nama semua. Soheh, mu'tal, mudzakkar, mu'annas. Nama. Semua nama. Maka seorang yang menyadari punya otak harus menghafal nama-nama. Kalau ada anak kecil hafal nama presiden seluruh dunia sejak tahun 2019-20. Kagum, ya tak? Kagum enggak? Kagum. Nama-nama hewan seluruh yang ada di dalam di negara yang tropis misalnya, nama-nama hewan, kagum. Nama-nama menteri, anak kecil hafal nama menteri aja kagum. Baru nama menteri, belum nama anaknya menteri. Belum cucunya menteri, belum istrinya menteri. Belum, masih nama menterinya itu kagum sudah. Nabi Adam punya potensi itu. Kullaha, semua jenis nama dari benda mati maupun benda hidup. Jadi otak kita ini basyar. Jasmani. Perlakukan. Nah, kalau perut kita ingin sehat, badan kita ingin sehat, makanan yang sehat.
Bagaimana cara menyehatkan otak? Berpikir, membaca, diskusi. Jadi cara menghidupkan otak itu bukan tidur, justru belajar, membaca. Maka Quran yang turun pertama Iqra, membaca. Karena membaca itu menghidupkan potensi otak. Jadi kalau ingin kita ini menghidupkan potensi otak kita seperti nenek moyang kita, Nabi Adam itu, maka suka membaca dan menghafal nama-nama. Ini kalau kita kenal diri sendiri. Jadi belajar mengenal diri sendiri itu insya Allah nyaman. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Kemudian, summa aradahum alal malaikah. Allah mempresentasikan, Allah menyajikan kepada malaikat. Ini malaikat. Ini ada benda ini, A, B, C. Tahu nggak kamu namanya apa ini? Malaikat tidak tahu. Kenapa malaikat tidak tahu? Karena dia tidak punya akal seperti kita. Tidak punya, tidak dikasih potensi otak seperti kita. Oleh karena itu, para jamaah rahmati Allah, sampai malaikat disuruh sujud. Awas, catat baik-baik. Catat baik-baik. Ternyata malaikat yang menyatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Coba ayat itu dia tarik atasnya. Malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini selalu mensucikan Engkau ya Allah. Dan selalu memuji Engkau. Dan selalu mengkuduskan Engkau ya Allah. Kenapa Engkau harus membuat manusia ya? Manusia yang dinyatakan oleh malaikat seperti, dan malaikat menyatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manusia yang pernah ditolak oleh malaikat, dan malaikat yang suci tidak pernah bersalah itu akhirnya sujud di hadapan manusia. Sujud kehormatan. Kenapa makhluk yang tidak pernah salah itu sujud kepada makhluk yang dikhawatirkan oleh malaikat itu sendiri banyak mengalami kesalahan? Karena punya ilmu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin anaknya terhormat di muka bumi ini, ingin mulia, ingin wibawa, jangan bersandar kepada harta benda. Jangan bangga dan senang kemuliaan anaknya karena memiliki harta benda. Tapi sandarkan bahwa kemuliaan ini pernah ditunjukkan oleh Allah SWT. Betapa malaikat itu sujud, tersungkur di hadapan Nabi Adam. Karena Nabi Adam mampu menaklukkan dengan ilmu. Jadi hidup pertama menaklukkan kehidupan ini dengan mengisi ruang berpikir. Otak kita ini ruangan untuk berpikir. Mengisi ruang berpikir itu adalah tugas utama kita. Agar kita mulia. Jadi kalau anak-anak kita ini ruang berpikirnya diisi dengan ilmu, tidak usah minta wibawa. Tidak usah minta mulia. Secara otomatis kalau dia itu isi dalam otaknya berisi ilmu, maka kewibawaan, kemuliaan, kehormatan akan satu paket dengan ilmunya. Ini bisa terima ya? Ini baru bicara tentang basyar. Berarti kalau gitu, nilai kehormatan manusia secara basyariah dilihat dari berapa memori catatan yang ada di dalam otaknya. Apa saja memori yang ada dalam otaknya. Kalau dia berisi ilmu pengetahuan, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama, maka dia secara otomatis akan mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara mengenali diri sendiri begitu. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, kemudian potensi yang kedua, ruh.
ruh. Potensi yang kedua adalah ruh. Idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh. Apa ruh itu? Jiwa. Ketika Allah telah sempurna menciptakan proses jasmani dalam rahim ibu, maka ruh itu ditiupkan. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqalu lahu sajidin. Faqa'u lahu sajidin. Itu bukti. Faqa'u lahu sajidin. Maka malaikat oleh Allah diperintah untuk sujud kepada manusia. Ada ruh. Ruhi itu maknanya ruhku. Ruhku. Ruh Allah. Ruhnya Allah. Apa ruhnya Allah itu? Kalau saya meniup, tiupan saya ini saya apa bukan? Bukan. Tiupan saya bukan saya. Kalau saya meludah, ludah saya itu apa saya? Bukan toh? Bukan. Kalau Allah menyatakan ruhku, ruh itu Allah bukan? Bukan. Ruh dari Allah. Hati-hati. Maka satu saat Nabi Muhammad disebut Ahmad. Namanya Ahmad. Sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun, nama yang dikenal sebelumnya adalah Ahmad. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Ya. Ruh. Jadi ketika jasmani itu sudah sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh. Berarti dalam potensi manusia ada ruh. Ada jasmani tadi yang tidak rusak tulang ekornya. Ada otak tadi yang mampu merekam seluruh ilmu pengetahuan yang menggunakan indera. Kemuliaan manusia ada di situ. Kemudian ada ruh. Apa ruh? Sebelum bahas tentang ruh ini, Al-Quran itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh. Al-Quran disebut ruh. Coba itu dibuka. Kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruh. Al-Quran ruh. Manusia ruh. Ruh. Ya. Apa ruh itu? Jiwa. Jiwa itu punya sifat. Ruh itu tidak mati. Maka nanti kalau kita itu mati, maka yang dicabut ruhnya. Ruh tidak mati. Yang rusak jasmani tidak rusak semua. Kecuali tulang ekor. Tapi ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa itu. Ruh inilah yang menjaga kalimat la ilaha illallah. Ruh inilah yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyatakan bahwa saya bersaksi engkau adalah Allah Tuhanku. Itu ruh. Ruh itu jiwa. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian itu Allah mewahyukan kepadamu Muhammad ruh. Ruh yang dimaksud adalah Al-Quran. Ruh itu Al-Quran. Maka sikap kita, hidup kita ini seharusnya harus selaras dengan Al-Quran karena sama-sama ruh. Kita ruh. Ruh itu kemudian dari ruh ini, maka Quran itu la sautun wala harfun.
Al-Quran itu bukan yang tertulis ini. Hakikat. Bukan tulisan Al-Quran itu. Dan bukan suara Al-Quran itu. Jangan mengukur orang dengan kehebatan suara Qurannya. Dan jangan mengukur orang dari kehebatan memahami teks dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu hakikatnya ruh. Ma'kun tatadrimal kitab walal iman. Dulu kamu tidak mengerti apa itu kitab dan iman. Tidak mengerti. Lihat terusannya. Walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya. Allah kemudian jadikan ruh itu menjadi cahaya. Dan cahaya itu kemudian, dari cahaya itu Allah memberi petunjuk. Berarti tidak pasti orang yang bisa membaca teks Al-Quran dengan baik dapat cahaya Al-Quran. Awas hati-hati. Banyak orang menghafal Quran, hafal Quran, tapi dia dalam tujuan lain. Dulu ada orang Belanda menghafalkan Quran, sampai hafal tafsirnya, tapi hanya ingin menipu. Dulu ada orang yang membunuh Sayyidina Ali. Dia hafal Quran, tapi membunuh sahabat Nabi. Dia tidak dapat cahaya. Karena hakikatnya Quran itu ruh. Cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat itu. Al-Quran itu cahaya. Man nasya. Nahdi bihi man nasya. Allah memberi hidayah dengan ruhnya itu kepada yang dikehendaki. Awas hati-hati. Ada orang tidak hafal Quran, tapi hatinya lembut dan suka memberi. Itu dapat cahaya Al-Quran. Ada orang tidak bisa baca Quran dengan fasih dan baik, tapi di hatinya itu tawadu. Dan khaufnya itu, khasyahnya, takutnya kepada Allah luar biasa. Itu dia dapat cahaya Al-Quran. Jangan mengukur dengan teks, tapi ukurlah dengan cahayanya. Jiwa itu cahaya. Orangnya nggak cantik, orangnya nggak ganteng, tapi tidak ada iri di hati. Tidak ada dendam di hati. Itu adalah jiwa yang bercahaya. Nah, ini yang sulit sekarang ini, mencari jiwa yang bercahaya ini sulit sekarang. Kita lihat rupa, lihat hidung bangir, lihat kulit mulus, lihat alis nanggal sepisan. Bahkan kalau idepe kurang dawa didawak no. Iringi kurang bangir di suntik. Tidak itu kulit. Al-Quran punya kulit kertas. Al-Quran punya kulit tinta. Tapi Al-Quran yang hakikat dan ruh, jiwa, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang duduk membaca, orang duduk mendengar Al-Quran, dia tidak paham tentang Al-Quran. Kalau Allah berkehendak dapat cahayanya, walaupun dia tidak ngerti dan tidak paham, maka akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ketemu ruh, jasmani ketemu jasmani. Nah, ini ngaji ini rodok jeru didik. Masuk. Nah, itu para jamaah rahmat ya Allah. Ruh, jiwa. Pahami ruh. Berarti manusia itu hakikatnya makhluk ruhani yang ditempatkan di dalam kedalaman jasmani. Tak ulangi, makhluk ruhani yang ditempatkan di dalam kedalaman jasmani. Jasmani punya potensi, ruh punya potensi. Jangan bahas ruh, Ustaz. Ruh itu sulit karena Allah menyatakan kalau ada orang bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh, katakan ruh itu min amri rabbi, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi ila qalil. Dan tidaklah manusia itu diberi ilmu kecuali sedikit. Sedikit menurut Allah, menurut kita kan banyak. Ya gitu ya. Bahas ruh pokoknya dalilnya jelas tidak apa-apa, tapi legak jelas sudah melok-melok ini. Pokoknya yang penting adem ngulon, yang penting iling gitu. Berat ini. Enggak sembahyang kita. Berarti ada dua, jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruh.
Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maka hasil dari jasmani itu berupa amal. Perbuatan, tingkah laku, sikap, ucapan, cara melihat, cara berjalan, cara duduk. Tapi hasil dari rohani kita adalah berupa tanpa iri, tanpa dengki, tanpa hasud. Tidak bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan ruh ya, perbuatan ruh. Ini perbuatan ruh. Kita kaya, punya uang banyak, kumpul dengan harta, punya mobil, punya segalanya. Tapi hatinya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada harta. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Karena itu, ada orang miskin, dia bahagia, dia tidak terpengaruh dengan kemiskinannya, karena hatinya bersandar kepada Allah. Jadi harta dan benda tidak mempengaruhi rohaninya untuk bersandar kepada Allah. Itu perbuatan rohani. Siapa? David maju. Baca kitab Hikam. Mana mic-nya? Bisa enggak dikeluarkan di situ yang dibaca David? Bisa. Coba dikeluarkan. Apa yang dibaca biar jamaah tahu. Ini anak-anak, ini kelas 2 SMA, SMK bahkan. Anak SMK kelas 2 kita latih membaca kitab Hikam. Kitab Hikam itu tentang ahwalnya nafs, jiwa, ruh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih kepada Abi karena sudah memberi kesempatan untuk saya mencari pengalaman atau melatih mental untuk bisa memberikan atau mempresentasikan ilmu yang saya miliki. Di kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam ini membahas poin-poin atau hikmah di dalam kitab Hikam. Di bab pertama ini menjelaskan tentang ruh dan jasmani. Jadi ada organ jasmani dan juga ada organ rohani. Nah, di bab pertama ini dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim walamma kana lan tatkala ono apa ilmu tasawuf iku innamastuhune wae huwa utawi ilmu tasawuf iku nataijul a'mali pira-pira asile pira-pira amal as-sahihati kang sah kang bener. Wasamaratul ahwali lan iku pira-pira woe keadaan hati as-sofiyati kang resi. Ilmu tasawuf itu adalah beberapa hasil dari beberapa amal yang benar, yang sehat. Nah, juga ilmu tasawuf itu beberapa buah dari keadaan hati yang bersih. Di sini menarik kita bahas, yaitu tentang nataiz dan samarot. Nataijul a'mal dan samaratul ahwal. Berarti ada organ jasmani
dan organ rohani. Ketika Nataijul A'mal, dia itu membahas organ jasmani, perilaku, amalan, perbuatan, ucapan. Dan organ rohani itu wasamaratul ahwal. Makanya wasamaratul ahwal itu asofiyati, kang bersih. Maka ketika perilaku, ucapan kita sama dengan pikiran kita, itu dinamakan takwa. Bahkan takwa itu berasal dari kata wakya, lalu wawu diganti dengan tak dan ya-nya diganti dengan wawu. Takwa itu adalah perilaku kita dan pikiran kita itu sama. Perilaku kita, pikiran kita, dan perbuatan kita sama. Ketika seseorang itu mampu menjaga keseimbangan rohani dan jasmaninya, maka disebut mutakin. Nah, jadi mutakin itu adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan rohani dan jasmaninya. Iku misdakon kebenaran liqaulin nabi, maring ucapane nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong amilang lakoni sapa man bima kelawan perkara alima ngerteni sapa man ing perkara aurasahu moko ngwarisake hu ing man sapa Allah ilmama ilmu kang lam ya'lam tidak mengetahui sapa man. Nah, jadi kalam perkataan tadi walamakana ilmu tasawufi tadi, perkataan tadi itu benar dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa yang melakukan, mengamalkan ilmu yang ia mengerti, maka Allah akan mewariskan ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi ketika seseorang tersebut mengamalkan ilmu yang sudah ia ketahui, melakukan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah itu mewariskan apa yang tidak dia ketahui. Di sini Allah menggunakan kata waris. Waris itu didapatkan oleh anak kandung. Waris mesti jatuhnya kepada anak kandung. Itu syaratnya orang yang mendapatkan waris anak kandung. Maka hakikatnya pintar itu bukan dari belajar. Belajar itu cuma syarat, ikhtiar. Jadi gitu. Jadi lalu seorang tersebut melakukan amal yang ia mengerti, melakukan, maka Allah itu akan mewariskan ilmu yang tidak ia ketahui. Maka ilmu laduni itu gampang. Ketika seorang itu mau mencari ilmu laduni, maka tinggal seseorang tersebut mengamalkan ilmu yang ia ketahui. Lalu Allah pasti akan mewariskan ilmu yang dia tidak ketahui. Bada'a wis ngawiti bil kalami kelawan kalam. Sebentar. Ini perlu dijelasin. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui dan belum kita ketahui, maka yang kita ketahui amalkan dulu. Kalau kita tahu tentang ilmu, lalu ilmu itu kita amalkan, maka akan membuka ruang ilmu yang belum kita ketahui. Ya. Jadi syarat untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui, yang kita ketahui amalkan dulu. Itu kuncinya itu. Jadi kalau diibaratkan dengan ilmu laduni, kenapa orang itu mendapat ilmu laduni? Ilmu yang dia ketahui dia amalkan. Misalnya contoh, sedikit aja ilmunya. Ilmunya sedikit. Dia tahu kalau sodakoh itu adalah mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dalil. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Karena dia tahu satu ayat itu, lalu dia itu loman banget sama orang. Suka memberi, konsisten, berorientasi akhirat, diamalkan. Insya Allah orang yang tahu sedikit tapi diamalkan akan membuka ilmu yang belum dia ketahui. Itu maksudnya. Saya terima ini. Ya. Jangan banyak ilmunya nggak diamalkan. Ilmunya tidak mempengaruhi perilakunya. Sedikit
sedikit tapi mengamalkan. Kenapa orang dulu waktu perang dengan Belanda itu baca bismillah itu bisa menghilang? Karena bismillahnya diamalkan. Kita ini menghafal bismillah sampai surah Al-Baqarah hatam, tapi nggak diamalkan. Ya nggak ada yang bisa membuka ruang itu. 1 diamalkan, 2 diamalkan, dapat 3 diamalkan, 4 diamalkan. Maka 100.000 yang ke depan yang kita nggak ketahui akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang itu kok cerdas ya, saja ini nggak cerdas. Dia sedikit tapi diamalkan sehingga kelihatannya cerdas. Karena oleh Allah dibuka sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu maksudnya itu. Sah? Lanjut. Bada awis ngawiti sapa muallif bil kalami kelawan kalam alal amali ing atase amal faqala mau ucap sapa muallif radhiyallahu anhu iku min alamatil i'timad iku saking setengah tondo bergantungan alal amal ing atase amal nuksonur rojai utawi kurangi arep-arep inda wujudil jalali nalikane wujude kesalahan. Nah, dari setengah tanda, sebagian tanda orang yang bergantungan kepada amal itu adalah kurangnya harapan kepada Allah ketika adanya kesalahan. Coba kamu terangkan apa maksudnya itu. Iki angel ini, nerangno iki angel ini, Bu. Ini adalah hikmah hikam poin pertama, yaitu tentang seseorang yang bergantungan kepada amalnya. Nah, jadi sebagian dari tanda orang yang bergantungan kepada sesuatu itu adalah kurangnya harap-harap keinginan ketika seseorang tersebut terdapat kesalahan. Kesalahan itu belum tentu dosa. Orang salah belum tentu dosa. Karena di Al-Quran dosa itu dibagi ada 3 macam. Yang pertama adalah ismun, zambun, dan zarmun. Nah, kalau zambun itu Khotoun. ya khotiun juga bisa disebut khotiun. Itu dosa yang melekat pada manusia, sifatnya umum. Kalau zarmun itu dosanya sudah keterlaluan, kelebihan sudah. Karena seseorang itu melakukan dosa terus menerus, dosa lagi, melakukan dosa lagi, itu dosa zarmun. Nah, kalau ismun itu berakibat kepada orang lain. Nah, itu sekilas tentang kesalahan, zalal, nama lain di Al-Quran. Jadi ketika seorang itu bergantungan kepada sesuatu, itu maka sebagian tanda orang yang kurangnya harapan kepada Allah ketika dia mendapatkan dosa atau kesalahan. Al-i'timadu utawi bergantungan ala syai kepada sesuatu, huwa utawi sesuatu iku al-istinadu bergantungan alaihi kepada sesuatu, warukunulan cenderung condong tiang ilaihi maring sesuatu. Jadi yang dimaksud al-i'timadu ala syai itu bergantungan pada sesuatu itu adalah kebergantungan seseorang kepada sesuatu dan juga sesuatu tersebut dijadikan tiang. Nah, warukun Sebentar, bermakna saya tiang. mau tanya sama jamaah. Jenengan paham? Belum? Aku gak paham, kamu harus pandai memahamkan. Ayo coba. Ini angel soalnya ya, coba. Pahamkan orang itu. Apa sih dimaksud? Ayo. Jadi yang dimaksud al-i'timad ala syai itu ketika seseorang itu dirinya itu kebergantungan kepada sesuatu. Contohnya, seseorang tersebut menganggap bahagia itu tergantung adanya uang. Berarti ketika nggak ada uang, orang itu tidak bahagia. Karena apa? Karena seseorang tersebut mengandalkan
menggantungkan bahagia itu identik dengan uang. Makanya ketika seorang tersebut tidak memiliki uang, maka dia tidak bahagia. Kebergantungannya dia kepada sesuatu itu terhadap uang itu. Dan juga bergantungan warukun, condong dia menganggap sesuatu itu sebagai tiang, jadi sebagai patokan gitu. Maka ketika seseorang tersebut menganggap bahwa dirinya itu bahagia karena uang, berarti jika tidak ada uang dirinya tidak bahagia. Nah, itu yang dinamakan bersandar atau bergantungan kepada sesuatu, mungkin gitu. Wal amalu utawi amal iku harokatul jismi obae awak au qalbi utawa hati. Jadi yang dimaksud amal itu adalah geraknya obae awak jasmani atau rohani. Nah, mesti yang dibahas jasmani dan rohani. Fa in tuharik moko yento obah opo jism au qalb bima kelawan perkara yuafiku kang sesuai apa ma asyariata maring syariat sumia moko den arani atau atun taat. Nah, jadi jika seorang tersebut melakukan geraknya jasmani dan rohaninya itu sesuai dengan syariat, maka itu dinamakan taat. Tapi sebaliknya, fa in tuharrik maka yento obae jasmani dan rohani bima kelawan perkara yukhalifu kang beda asyariata kepada syariat sumia maka den arani maksiatun maksiat. Maka jika seorang tersebut melakukan geraknya jasmani dan rohani itu tidak sesuai dengan syariat, maka dinamakan maksiat. Itu. Baik, ini itu kata kunci. Kalau kita bergerak dalam hidup ini ya sesuai sejalan dengan syariat, itu disebut taat. Kalau kita bergerak berbeda dengan syariat, itu disebut maksiat. Maka Al-Quran itu ruh, manusia ruh. Kalau sesuai disebut taat. Berarti taat itu adalah menjalankan yang sesuai dengan syariat. Maksiat itu yang berbeda dengan syariat. Itu yang disebut maksiat. Bisa diterima ini? Ya, bisa diterima ya. Nah, kalau kita bersandar, berharap, nyenden, bersandar, berharap, menjadikan sesuatu selain Allah itu tiang kehidupan, selain Allah jadikan sandaran kehidupan, itu disebutkan di situ. Awas, itu hati-hati, bahaya itu. Itu hilangnya atau rusaknya tidak adanya rojak. Jiwa atau ruh itu berarti tidak berharap kepada Allah. Kalau kita menganggap wibawa itu jadi PNS, kalau kita menganggap anak sukses itu kalau diterima daftar calon pegawai, kalau mulia itu punya rumah, kalau orang hebat itu karena punya posisi, maka saat kita menyandarkan kehebatan itu kepada sesuatu selain Allah itu berarti kehilangan harapan kepada Allah. Karena sesungguhnya inda wujudiz zalali, itu hidup di sisi wujud yang fana.
Inda wujudiz zalali itu adalah sesungguhnya berada di sisi wujud yang fana. Kita ini berada di sisi hidup yang fana. Kalau bersandar kepada mobil, mobil itu rusak. Aduh, aku nih bojo wayu, tuwek elek. Gak awet. Wong ayu kan gak awet. Sing awet itu kan wong elek. Wong ayu itu mulai cilik ayu, tuwek elek. Tapi lek wong elek kan mulai cilik elek sampai tuwek yo elek. Jadi kalau kita bersandar kepada inda wujudiz zalali, kepada sesuatu yang fana, wujud fana. Ini wujud fana ini. Dunia ini kan fana. Jabatan itu 5 tahun sekali kok. Selesai, kemarin SBY selesai, dulu Soeharto selesai kok, selesai semua. Fana. Kalau itu dibuat sandaran menjadi ukuran kebahagiaan, maka awas, itu hilangnya rojak harapan kepada Allah. Artinya orang itu kering ruhnya, jiwanya berharap kepada Allah yang tidak akan pernah rusak, yang maha langgeng, yang maha baka, yang kekal, yang gak akan pernah rusak. Itu maksudnya dari sini. Maka perbuatan jasmani dan rohani harus sesuai. Awas, kalau ada orang punya harta banyak, bisa jadi iktimatnya kepada Allah. Belum tentu orang miskin itu bersandar kepada Allah. Banyak orang miskin mengeluh dan menyalahkan Allah. Tapi banyak orang kaya justru menyatakan harta semua yang aku miliki ini milik Allah. Itu perbuatan jasmani atau hati? Hati. Boleh kita berkumpul dengan bergelimang harta, tapi hati kita berkumpul dengan Allah. Ada orang tidak punya harta, bodoh, ngeluh, nyalano Allah terus. Wis bodoh, melarat, sambat. Kan enakan suge, gak sambat, nyenden nang Allah. Tapi lebih bahaya lagi, suge, sombong, menganggap bahwa harta itu darinya dan hasil darinya. Itu sama dengan menentang kekuasaan Allah. Nah, itu yang dimaksud itu. Mudah-mudahan kita semua njogo jasmani, yo njogo macai rupa, yo macai hati. Apa kesimpulannya, Fit? Kesimpulannya apa, Fit? Kono jok ndredeg, Fit. Kok keruwingeten apa? Ya wajar, kelas 2 masih, kelas 2. SMK ya, STM ya Pak. STM moco kitab hikam itu wah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk David. STM Pak Eko, STM moco kitab hikam Pak Eko. Pelayaran kadek. Pelayaran kadek. Kesimpulannya apa ini? Maka Coba kesimpulan dari atas dan bawah tadi, kita harus menjaga keseimbangan jasmani dan rohani kita. Itu. Ya. Tepuk tangan lagi untuk David. Ya. Lumayan kan? Ini masih ada waktu. Kamu kelas 2 ya, Bet? Masih ada waktu 1 tahun lagi di sini. 1 tahun setengah lagi di sini. Insya Allah kelas 3 lulus, insya Allah sudah berbeda nanti. Ini baru 1 tahun Pak di sini. Kalau Tasya itu kan 2 tahun setengah, Rizal itu sudah 3 tahun, Hirzal 3 tahun. Ini kan baru 1 tahun. Ya, coba kita bayangkan 1 tahun sudah begini, insya Allah 1 tahun lagi kayak apa? Nah, gitu Fit ya. Ya, siap? Ya, wajahnya sudah agak ke Arab-Araban sudah. STM jurusan pelayaran, latihannya PBB, moco kitab, wah luar biasa ini ya. Sudah ditutup salam? Apa pesannya kepada para jamaah? Ayo. Ya, pesannya adalah
Coba Abi ingin tahu pesanmu apa? Pesan untuk santri aja, Wi. Loh, pada jamaah Oh, pesannya pada jamaah, atau permintaan kepada jamaah? Kalau enggak pesan. permintaan kepada jamaah, Coba amal no kitab itu coba. Ayo lah Isa ayo. Apa? jangan menggantungkan semua. Doakan saya mudah-mudahan bisa menyelesaikan pengetahuan dan ilmu yang ada di pondok. Gunanya kan enak bisa mari bisa. Gitu. Ya. Ya tepuk tangan tuh David. Jenenge wis David. Silakan. Sip. Salame gorong Fit. Loh, salam sih. Salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mantap, mantap. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita seimbangkan. Saya simpulkan. Kesimpulan ini sudah dibaca oleh David tadi. Ketika ruhani kita sejalan dengan syariat, dalam amal ruhani kita sejalan dengan syariat, dalam amal fisik jasmani kita sejalan dengan syariat, disebut taat, maka orang yang taat itu disebut takwa, orang yang bertakwa yaitu muttaqin. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang muttaqin. Insya Allah harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain itu kalau diharapkan pasti meninggalkan kita. Pasti meninggalkan kita. Kita sudah kadung cinta sama suami. Ternyata ditinggal suami tercinta. Ya, ada nggak yang ditinggal suami tercinta? Akhirnya menjadi janda. Awas jangan merasa hina. Kadang-kadang orang menganggap janda itu, Nabi Nuh nikah dengan janda, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sandaran itu kepada Allah, jangan kepada suara manusia, tapi suara agama, suara Al-Qur'an, bahwa orang yang mulia adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gadis, perawan, takwa kepada Allah, mulia. Sugih, takwa, mulia. Melarat, mulia. Duda, takwa, mulia. Janda, takwa, mulia. Jomblo, takwa, mulia. Yang penting takwa. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terakhir, sebelum saya akhiri, bagi jamaah yang belum tahu, ya, saya ingin sampaikan bahwa mulai Januari ini kan sudah Januari ya, ada perubahan mendasar di pondok pesantren ini. Ini pengumuman untuk wali santri dan para jamaah. Kelasnya sudah berubah. Kemarin ada kelas A, B, C, D. Sekarang kelas berubah 1, 2, 3, 4. Kelas 1 adalah kelas belajar skema Nahwu Shorof. Kelas 1A khusus belajar skema. Kelas 2, kelas 1B khusus belajar Shorof. Kelas 1C belajar Nahwu. Berarti kelas 1 kalau sudah selesai sampai kelas 1C, Nahwu Shorofnya selesai. Kelas 2A praktek membaca kitab. Kelas 2B mengi'rab kitab, mereteli kalimat per kalimat. Kelas 2C mengerti maksud dari apa yang dibaca, literasi sudah. Kelas 3A itu menghafal Fathul Qorib dan menghafal tafsir Jalalain dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan Nahwu Shorofnya. Kelas 3B
Kelas 3B mengi'rab Al-Quran, mengi'rab kitab-kitab dan muradnya. Nah, kelas 3C muqabalah kitab. Muqabalah kitab. Muqabalah itu membanding-bandingkan. Sudah kitab fikih, sudah kitab tauhid, kitab tasawuf, beberapa kitab. Nah, itu diajarkan. Itu namanya kelas 3C. Kelas 4 untuk persiapan akhir dia dapat, nanti ada wisuda. Di wisuda akan dapat ijazah. Yang ijazah adalah kelas yang sudah muqabalah kitab, membandingkan kitab, kemudian merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Maka setiap kelas 4 harus punya kitab-kitab hadis dan tafsir Quran. Baru akan dapat ijazah. Sekarang yang sudah masuk di kelas 4 itu ada beberapa orang. Ya, ada beberapa orang. Nanti kelas itu akan mengaji khusus. Mengaji khusus sudah. Ngajinya kitab-kitab sudah. Nah, untuk bisa masuk kelas 1, wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini pertama, Bu, pengumuman. Yang kedua, di pondok pesantren ini akan dibuka mulai Januari ini, walaupun sudah ada, tapi secara formal nanti akan dibuka TPQ, khusus anak-anak kecil. Karena ini tuntutan dari beberapa kiai, saya diminta untuk mengajar anak-anak kecil, TK, SD, sampai SD kelas 4, kelas 5. Ternyata sekarang ini di pondok pesantren yang rencana dulu, saya hanya menerima anak SMA, ternyata ada anak SMP. Kemudian berubah ingin menerima anak SMA dan kuliah, ternyata ada anak SD yang mondok di sini. Coba Java berdiri. Nah, ini mondok ini, Java. Fatir berdiri. Jovan, Marcel. Ini SD. Saya ingin kasih tahu sama ibu. Java kelas berapa, nak? Kelas 6. Ini jam 3 bangun. Jam 3 malam bangun. Ikut pengajian sampai setengah 6. Zuhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji sampai jam 9. Tidak pernah absen anak ini. Jovan juga begitu. Dengan segala macam cara sudah. Sampai tidur ndelosor dilakoni. Mental sih kita didik mulai kecil. Ternyata sudahlah, ilmunya pelan-pelan tidak apa-apa, tapi mentalnya yang penting. Insya Allah mentalnya Java, Jovan, Mepodo enggak ada, Jovan, Jevan itu bareng. Fatir insya Allah. Ya. Fatir kelas berapa? Kelas 5. Itu malah kelas 5. Temannya Jovan itu mahasiswa. Jadi gesekan itu insya Allah mentalnya bagus. Akhirnya TPQ akan kita kembangkan di pondok ini sehingga dari generasi itu berjalan begini. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Insya Allah mudah-mudahan kita punya program rencananya. Mudah-mudahan ini rencananya kita nanti akan punya SD, SMP, SMA. Di tahun ini kita akan menerima siswa aliyah karena sudah punya izin sekolah aliyah. Gedungnya 3 kelas sudah jadi. Tinggal keramik aja besok. Sudah jadi. Itu nanti lantai 4. Dan tahun ini kita mengurus perguruan tinggi namanya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di pondok ini. Sekarang kita urus. Dari mana kekuatan ini? Ya dari pengajian Ahad pagi yang dihadiri sampean ini. Ngobrol-ngobrol begini ini asalnya ini. Maka Ahad pagi ini harus dihidupkan. Ini barokah luar biasa. Tantangannya besar, ombaknya juga besar, tapi insya Allah hasilnya juga besar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, bagi santri yang sekarang mukim di Pondok Adzikra, ini sekarang ini adalah santri yang terseleksi dengan ketat. Yang tidak kuat kemarin sudah mendal 5 orang.
Jadi yang ada ini yang kuat, yang benar-benar berorientasi ngaji, orang tuanya benar-benar pasrah, yang salah niatnya berubah, sudah mentalnya luar biasa. Mudah-mudahan, doakan. Akhirnya nama adzikro dibayang-bayangi nama al-ahwa karena sering dianggap adzikronya alifin ilham Jakarta. Maka kalau nyebut al-dzikro sekarang adzikro al-ahwa, biar nggak dianggap Jakarta. Begitu Bu ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepakat, mudah-mudahan, doanya aja. Sayang ini tempatnya kurang luas. Kalau luas ini, itu yang sebelah sudah kita beli tapi ahli warisnya masih belum tanda tangan. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih. Ternyata pakai jas itu sumuk ternyata. Saya nahan sumuk mulai tadi. Katanya umiknya kayak mau nikah lagi ya. Lirda'illah bisyafaat Rasulullah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal Allahumma shalli wa sallim ala alhamdulillahirabbil rabbana wa qina nasina wa tana rabbana wa la tahmil alaina isran kama rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana rabbana zid qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.